5 hewan dengan solidaritas dan perasaan yang tinggi. Di dunia hewan ternyata terdapat beberapa fauna yang memiliki rasa solidaritas dan sisi perasaan yang tinggi. Mungkin banyak yang mengira bahwa manusia merupakan satu-satunya makhluk yang memiliki rasa emosi, yaitu seperti menyayangi, marah, senang, khawatir, dan lain-lain. Namun kenyataannya tidak demikian. Beberapa makhluk juga memiliki sisi emosional, yang tidak hanya emosi dasar, namun juga emosi kompleks. Misalnya, perasaan bersimpati dan empati. Solidaritas dan perasaan yang dimiliki oleh hewan-hewan di bawah ini sangatlah menarik untuk kita simak bersama dan jarang diketahui oleh banyak orang. Sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe. Online info ya. Hewan-hewan yang penuh perasaan ini sejatinya juga dapat menjadi pembelajaran bagi kita semua, bahwa tidak hanya kita saja yang memiliki perasaan serta sisi emosional. Hewan-hewan pun memilikinya. Nah, hewan apa sajakah itu? Yuk mari kita bahas satu persatu. Gajah. Gajah merupakan salah satu hewan yang dianugerahi sifat penyayang dan tingkat kecerdasan yang tinggi. Layaknya manusia, hewan mamalia darat terbesar ini akan sangat sayang pada makhluk lainnya yang menyayanginya. Gajah juga memiliki kemampuan berempati terhadap sesama gajah. Misalnya, saat ada rekannya yang merasakan perasaan depresi, maka gajah lainnya akan mencoba menenangkannya dengan kontak secara langsung maupun dengan suara. Bahkan di kehidupan alam liar, saat terdapat seekor gajah yang meninggal, maka gajah lain akan menunjukkan sisi empati serta gestur kesedihan dengan cara mencoba menutupi tubuh gajah yang meninggal dengan rumput maupun dedaunan. Setelah tertutupi dedaunan atau tanah, gajah yang meninggal tersebut tidak lantas ditinggalkan. Mereka akan menunggui selama beberapa waktu. Setelah itu, barulah mereka melanjutkan perjalanan dan aktivitasnya kembali. Keadaan tersebut tidak berhenti hanya di situ saja. Sang gajah akan tetap kembali ke tempat itu untuk melakukan ziarah, meskipun bertahun-tahun telah berlalu. Gajah mampu menunjukkan adanya kesedihan dan perasaan berduka pada sesamanya yang telah meninggal. Hal ini menunjukkan rasa solidaritas dan empati yang dimiliki oleh gajah. Lumba-lumba. Salah satu hewan yang paling cerdas di muka bumi ini sangatlah istimewa. Di samping mukanya yang lucu dan terkesan bersahabat, lumba-lumba juga merupakan makhluk yang sangat bersosial. Lumba-lumba dapat berkelompok dengan jumlah yang sangat banyak, bahkan hingga ratusan lumba-lumba. Serta mereka sangatlah ramah karena anggota kelompok ini kadang tidak saling mengenal sebelumnya. Ikatan di antara mereka pun bisa sangatlah dekat. Konsep solidaritas juga ditunjukkan oleh lumba-lumba. Misalnya, jika ada yang sakit atau terluka, maka yang lainnya akan menemani, bahkan membantu bernafas ke permukaan. Lumba-lumba juga memiliki naluri penolong yang sangat kuat. Tidak hanya bagi spesiesnya, tapi juga kepada makhluk lain. Tak jarang jika ada hewan laut lainnya, contohnya anak paus yang tersesat, maka dengan cepat lumba-lumba akan mencarikan arah untuk pulang. Dan juga, lumba-lumba sering melindungi penyelam dan berenang dari serangan hiu dengan cara mengitari orang tersebut hingga kondisinya berangsur aman, serta hiunya sudah menjauh dari lokasi. Selain itu, lumba-lumba juga dapat bertugas layaknya bidan dalam hal persalinan di antara lumba-lumba lainnya. Dengan sifat sayang yang dimilikinya, lumba-lumba pun sering membantu hewan lainnya dalam menjaga dan mengasuh bayi lumba-lumba kecil, walaupun dari spesies lumba-lumba yang berbeda. Semut. Terdapat pepatah dari Tiongkok yang berbunyi, satu semut mungkin dapat menghancurkan satu bendungan, merujuk pada kesatuan dan solidaritas yang dimiliki oleh semut. Hal ini dikarenakan semut hidup dengan cara berkoloni dan sangat rela berkorban bagi kelompoknya. Bahkan, semut akan lebih mementingkan kelompoknya jika dibandingkan dengan dirinya sendiri. Misalnya, saat terjadi sebuah musibah yaitu banjir, maka semut akan bersatu menjadi sebuah rakit yang akan dinaiki oleh ratu semut dan juga telur semut. Para semut yang menjadi rakit rela berkorban dan lebih mementingkan keberlangsungan kehidupan rekan-rekan serta koloninya. Semut juga mampu memecahkan masalah yang kompleks
kompleks secara bersama-sama dengan cara berkomunikasi di antara satu sama lain. Juga saat semut bereksplorasi untuk menemukan makanan, mereka akan meninggalkan jejak sebagai tanda yang menunjukkan lokasi makanan tersebut berada. Serta saat makanan tersebut telah habis, semut akan menghapus jejak sinyalnya agar yang lainnya tidak datang dengan sia-sia. Mengenai perasaan semut, semut juga bisa putus asa maupun bersemangat loh. Seperti yang kita tahu, semut merupakan makhluk yang senang mengembara dalam mencari makanan bagi kelompoknya. Kadang saat mengembara, mereka membentuk kelompok kecil. Uniknya, kelompok kecil yang berpetualang ini, jika sering gagal dalam menemukan makanan, maka terdapat kemungkinan bagi mereka untuk berputus asa dan beralih profesi, misalnya menjadi penjaga telur. Nah, lain ceritanya lagi, jika sebuah kelompok kecil semut sering sukses dalam menemukan makanan, maka mereka akan terus bersemangat dan juga optimis dalam berekspedisi mencari makanan setiap hari. Bahkan pengikut anggota semut tersebut juga bisa bertambah semakin banyak. Kelelawar vampir. Kelelawar vampir merupakan jenis hewan yang tinggal secara berkoloni di area yang gelap, misalkan di dalam gua maupun celah pada pohon besar. Kelelawar vampir memiliki ikatan yang kuat di antara sesamanya serta merupakan jenis hewan yang unik. Ya, unik karena sumber nutrisi mereka adalah darah. Kelelawar ini memiliki kemampuan yang sangat keren dan tidak biasa, seperti dapat melihat secara inframerah, yang artinya mereka mampu melihat gelombang yang menunjukkan area panas, kemudian mampu mendeteksi bagian mana yang terdapat darah paling dekat dengan kulit, juga memiliki kemampuan bermanuver serta berjalan di tanah. Nah, kemampuan yang paling penting yang dimiliki oleh kelelawar vampir adalah mereka mampu mendeteksi serta memonitor kondisi rekannya. Walau memiliki banyak kelebihan, sayangnya kelelawar vampir hanya mampu bertahan selama 2 hari tanpa asupan makanannya, yaitu darah. Serta mereka tidak selalu mendapatkan makanan setiap keluar untuk berburu. Oleh karena itu, kelelawar vampir mampu mengatasi kelemahan ini dengan sebuah adaptasi, yaitu kebiasaan berbagi makanan alias mendonorkan makanannya. Kelelawar yang kelaparan akan memohon kepada yang lainnya untuk berbagi makanan, serta kelelawar yang cukup makanan pun tak akan segan untuk mendonorkan makanannya, meskipun kelelawar yang kelaparan bukanlah satu keluarga dengan mereka. Bahkan yang sering terjadi adalah kelelawar yang berlebihan makananlah yang lebih dulu berinisiatif berbagi makanan kepada yang kelaparan tanpa diminta terlebih dahulu. Orca atau paus pembunuh. Walau sebutannya ialah paus, sejatinya orca merupakan keluarga dari lumba-lumba. Hanya saja ukurannya sangatlah besar. Bahkan orca merupakan anggota yang terbesar serta memiliki corak yang unik, yaitu hitam dan putih. Secara sekilas, orca terlihat sangatlah imut. Bahkan banyak boneka lucu yang berbentuk orca maupun film yang menampilkan orca yang bersahabat dengan manusia. Perlu Anda ketahui, orca merupakan pemburu paling handal di lautan. Bahkan hiu yang paling besar, yaitu the Great White Shark, sering mendapatkan serangan dari orca. Status orca di lautan ialah apex predator, yang artinya mereka adalah predator paling puncak yang tidak ada tandingannya. Bahkan tidak ada hewan yang memburu mereka. Orca biasanya berburu secara berkelompok dengan strategi serangan yang sistematis serta penuh perhitungan. Hewan yang menjadi buruan mereka bervariasi dari ikan hingga mamalia laut seperti anjing laut. Meskipun demikian, orca di alam liar hampir tidak pernah menyerang manusia dan belum terdapat adanya laporan serangan yang fatal oleh orca di lautan. Orca memiliki sisi solidaritas yang tinggi di antara sesamanya karena orca merupakan hewan yang memiliki kultur dan sosial yang tinggi. Ilmu pengetahuan tentang lautan dan teknik berburu diturunkan dari generasi ke generasi. Otak orca memiliki perkembangan yang luar biasa serta kompleks. Bahkan dikatakan mereka memiliki perasaan, bahasa, serta budaya yang tidak dimengerti oleh manusia sejauh ini. Orca dewasa di alam liar tidak dapat ditangkap, kemudian dipelihara dalam akuarium. Mereka akan menunjukkan sisi depresi, tidak mau makan, dan seringkali tidak akan bertahan lama di akuarium.
Maka dari itu, penangkapan orka untuk akuarium biasanya dilakukan saat orka masih dalam usia bayi. Sisi emosional dan solidaritas orka pernah terekam kamera. Pada saat anak orka akan ditangkap oleh manusia untuk dijadikan hewan hiburan di akuarium, sang ibu beserta orka lainnya berusaha memancing perahu pemburu untuk mengikuti mereka ke arah jalur buntu. Mereka membiarkan dirinya tertangkap dengan tujuan agar anak-anak mereka bisa lepas melarikan diri ke lautan. Orka hidup secara berkeluarga dengan nenek, anak, serta cucu. Orka perempuan tertua atau nenek dapat berumur hingga 90 tahun dan mereka berenang secara bersama-sama. Oke, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like and subscribe Online Info ya. See you next time.